Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas hitungan dividen ADRO untuk menebus saham AADI atau PT Adaro Andalan Indonesia. Berikut dengan analisa money flow di saham ADRO, BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, nanti tikernya atau kodenya adalah AADI ya guys ya. Dan ini sudah terdaftar di EIPO-nya yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang kita gunakan untuk investasi dan juga trading tentunya. Dan teman-teman juga bisa langsung membeli IPO-nya AADI itu melalui Stockbit Sekuritas guys ya. Dan kita lihat juga ada beberapa keunggulan ya ketika kita membeli IPO-nya AADI di Stockbit ini. Salah satunya adalah tidak adanya biaya tambahan guys ya, atau biaya beli untuk setiap pembelian IPO yang ada di Stockbit Sekuritas. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk IPO-nya AADI ini di harga Rp4.590 per saham sampai di Rp5.900 per saham. Untuk penawaran awal saat ini adalah di 12 November sampai 18 November 2024 guys ya. Sedangkan untuk penawaran umumnya adalah 29 November sampai di 3 Desember 2024. Nah, kemungkinan besar untuk jadwal PUPS atau penebusan AADI lewat saham ADRO atau teman-teman yang hold ADRO dan nanti bisa menebus AADI ya lewat PUPS, tanggalnya kemungkinan besar akan sama. Sehingga mekanismenya akan seperti ini. Teman-teman yang pegang ADRO ini juga pastinya akan memiliki AADI berbarengan dengan teman-teman yang mendapatkan AADI dari IPO. Jadi nanti berbarengan guys ya, dan ketika nanti listing teman-teman yang pegang ADRO juga sudah pegang AAD-nya juga. Seperti itu guys. Jadi nanti kita akan coba bahas guys ya, dan kita akan lakukan hitung-hitungan apakah lebih baik kita beli AAD ini lewat ADRO ya guys ya, lewat PUPS-nya ADRO, atau lebih baik kita beli AAD-nya lewat IPO. Berikut dengan hitung-hitungan dividennya. Apakah benar-benar dividennya ini bisa untuk menebus AAD tanpa kita nombok lagi, tanpa kita menambah lagi uang tersebut guys ya. Nanti akan kita bahas juga. Nah, jadi untuk ADRO juga akan melaksanakan RUPS itu di 18 November 2024 terkait dengan perubahan nama dan juga pembagian dividen di kisaran Rp1.349 per saham guys ya. Dan kemungkinan besar juga akan dibagikan menjelang penawaran umum atau PUPS atau nanti sebelum listing atau IPO-nya di 5 Desember 2024 guys ya. Jadi nanti mekanisme untuk PUPS-nya teman-teman bisa pilih ya, apakah mau tebus di lewat PUPS atau lewat IPO gitu ya. Tapi nanti kemungkinan besar akan bersamaan dan harganya juga akan sama ya di kisaran Rp4.590 sampai di Rp5.900 per saham, seperti itu. So, kita akan bahas guys ya hitung-hitungannya terlebih dahulu ya. Untuk ADRO hari ini ada kenaikan 2,14% di Rp3.820 per saham ya. Mungkin sebelum kita kehitungan, kita akan bahas dulu terkait kondisi ADRO ya untuk hari ini. Jadi ADRO ada kenaikan di 3.820 dan menjadi harga yang akan kita hitungkan ya ke teman-teman. Untuk kinerja ADRO nanti akan ada beberapa update ya di aspek fundamental, salah satunya adalah di net income dan juga di EPS. Nanti akan berubah guys ya EPS-nya, dan pastinya akan berkurang. Dan nanti PE ratio akan naik ya, begitupun juga dengan PBV-nya. Yaitu sudah pernah kita jelaskan guys di beberapa video sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana prospek ADRO setelah nanti PUPS gitu ya, setelah nanti melepas AAD seperti itu. Jadi untuk ADRO ada kemungkinan kedepannya mungkin tidak akan bagi dividen gitu ya, karena masih dalam pengembangan bisnis yang barunya gitu ya, bisnis EBT dan juga green energy seperti itu. So, kita akan bahas dulu terkait dengan kondisi ADRO ya untuk hari ini, dan di sini kita menggunakan fitur broker summary dan juga bandar detektor dari Stockbit Sekuritas guys ya. Sekali lagi, jika teman-teman ingin mendapatkan dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Silahkan mendaftar dan juga mendownload aplikasi Stockbit-nya. Nah, jadi untuk broker summary di Stockbit juga agak sedikit berbeda, di mana kita bisa melihat secara langsung rata-rata akumulasi atau distribusinya.
Di sini ada top 1, top 3, top 5 dan juga average atau rata-rata. Nah, di sini kita lihat ada big distribution yang berarti pada 12 November ini memang ada distribusi yang cukup besar. Dan kita melihat juga dari indikator net foreign buy and sell, di sini asingnya masih jualan guys ya, dan kita juga bisa menggunakan foreign flow underlay untuk melihat kecenderungan investor asing. Nah, di sini foreign flow underlay-nya turun ya, alias sejak tanggal 6 November sampai di hari ini, investor asing itu masih cenderung net sell alias mereka melakukan take profit ya di saham Adro. Dan jika kita lihat ya guys ya, hari ini investor asing itu ada net sell 55,8 miliar. Ini net sell alias penjualan alias distribusi. Itu dari ZP, BK, CCGR ya. Coba langsung saja kita rubah ke foreign biar teman-teman juga bisa lihat ya, ada ZP, CCBK, AKTP, GR, dan juga NI yang cenderung melakukan distribusi dengan nominal yang cukup besar ya, sehingga hari ini net sell 55,8 miliar. Sedangkan dari domestik, di sini kita lihat banyak yang melakukan akumulasi, terutama ini adalah broker-broker retail, ya seperti XL, PD, lalu ada XC, YP, ya guys ya, SQ. Nah, ini adalah broker-broker yang digunakan oleh investor retail. Jadi kesimpulannya, untuk hari ini dan di beberapa hari sebelumnya, tadi saya sempat lihat juga, ya sempat analisa juga bahwa Adro ini cenderung diakumulasi investor retail dan cenderung didistribusi atau di take profit oleh investor asing. Nah, itu adalah kondisi Adro sejak tanggal 6 November sampai di 12 November hari ini. Seperti itu, guys. So, jadi kita akan bahas ya terkait dengan prospek atau hitung-hitungan dari dividennya Adro untuk menebus AAD gitu ya. Dan nanti akan muncul kesimpulan, apakah lebih baik kita tebus, AAD-nya melewat PUPS atau lewat IPO gitu ya. Jadi untuk rasio penebusan PUPS, AAD itu nanti di, 23 lot ya guys ya untuk AAD-nya. Sorry ya, kita belum rubah guys. Jadi teman-teman yang, pegang 100 lot Adro, nanti teman-teman berhak menebus 23 lot, saham AAD ya. Nah, kita menggunakan hitung-hitungan yang simpel aja, biar teman-teman juga mudah untuk mencernanya. Ketika nanti teman-teman misalkan hanya punya 50 lot Adro, ya mungkin teman-teman hanya bisa menebus sekitar 11 lot AAD ya, tinggal dibagi 2 saja. So, kita lihat untuk, 100 lot Adro di harga saat ini ya, di Rp3.820 per saham ketika video ini dibuat maksud saya, maka 100 slot Adro itu sama dengan 38,200 juta. Sorry, 38.200.000 ya guys ya, 38.200.000 rupiah untuk pembelian 100 slot saham Adro. Sedangkan ketika teman-teman hold 100 slot ini, teman-teman akan dapat dividen sebesar Rp1.349 per saham. Nanti pastinya akan ada perubahan ya, tergantung dengan kurs yang digunakan oleh Adro. Tapi untuk, sampai saat ini kisaran 1.349 per saham guys ya, ini juga datanya dari Stockbit Sekuritas. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan Rp134.900 dikali 100 slot ya, berarti teman-teman akan mendapatkan dividen dari Adro itu sebesar Rp13.490.000 guys ya. Nah, sedangkan untuk harga IPO AAD itu di 4.590 sampai di Rp5.900 per saham, tinggal kita kali saja 23 lot guys ya, yang berarti 459.000 sampai 590.000 per satu lotnya. So, untuk 23 lot AAD, teman-teman perlu merogoh kocek sebesar 10,5 juta sampai 13,5 jutaan gitu ya. Nah, jika harga Adro-nya nanti di harga tertinggi di Rp5.900 per saham, maka ini bisa kita katakan impas gitu ya. Teman-teman akan dapat dividen dari Adro 13,4 juta dan teman-teman bisa tebus IPO-nya AAD, sorry PUPS ya, bisa tebus PUPS-nya AAD sebesar 23 lot itu di 13,5 juta. Jadi di sini imbang antara pembagian dividen Adro dengan rasio penebusan PUPS-nya AAD gitu ya. Teman-teman bisa menebus AAD menggunakan uang dari dividennya Adro secara impas atau secara cuma-cuma gitu ya. Itu pun jika teman-teman ingin memiliki saham AAD-nya gitu ya, sesuai dengan penjatahan di PUPS. Nah, lalu ketika kita melihat guys ya prospeknya, ketika memang untuk penebusan PUPS-nya AAD ini ternyata impas dengan dividennya,
kita dapat dividen 13 juta, kita tebus AAD-nya 13 juta juga. Berarti kita bisa menebus AAD dengan uang dividen Adro, gitu kan? Berarti impas. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat adalah setelah Adro ini bagi dividen ya, Rp1.349 per saham, ini sama dengan dividen yield Adro sebesar 35%, yang berarti ada potensi dividen trap sebesar 35% juga. Bahkan bisa lebih ya jika Adro di kemudian hari belum bisa bagi dividen kembali, seperti itu. Tapi di sini ada tapinya guys ya. Ada potensi cuan itu ketika teman-teman mendapatkan, 23 lot AAD ya, dengan tadi rasionya 100 lot Adro, hak tebus 23 lot AAD. Nah, ketika 23 lot AAD ini ternyata mengalami kenaikan atau auto reject atas, maka teman-teman akan mendapatkan cuan yang lebih besar gitu guys ya. Jadi ini tergantung IPO-nya AAD nanti. Apakah setelah PUPS dan IPO-nya AAD ini akan naik dan juga ARA setelah listing di IHSG atau malah dia akan sideways. Tapi biasanya sih ARA ya, biasanya. Seperti itu, karena pastinya akan oversubscribe dan akan rebutan. So, ke pertanyaan terakhir, gitu ya, ke pertanyaan terakhir terkait dengan, IPO dan PUPS-nya AAD ini. Apakah lebih baik, ya kita tulis saja ya biar, teman-teman juga bisa lihat ya. Apakah lebih baik kita tebus PUPS dari AAD ini, atau kita beli saja di IPO-nya? Tadi saya sempat, ada pertanyaan ya dari teman-teman di grup, katanya ya ada dari salah satu YouTuber kalau misalkan, Adro ini dia mau jualan kenapa tidak 100% aja di-IPO-kan gitu ya. Nah berarti itu kan, ada informasi yang sebenarnya gagal paham gitu ya. IPO itu tidak bisa 100% guys. IPO itu maksimal paling hanya 30%. 40% ke atas itu sudah dicurigai pengendalinya akan exit gitu ya, atau sebagai exit strategi. Jadi tidak mungkin IPO itu dia jual 100% ke publik. Ya biasanya sekitar 25%, 30%. Nah, untuk Adro di sini mereka tidak mau ambil jalur IPO ya karena kecil guys, hanya 30% saja. Ya paling hanya berapa ratus miliar sih gitu kan. Nah, tapi untuk Adro ini karena memang dia, prospek sahamnya bagus, jadi dia memberanikan diri ya untuk menjual 99% kepemilikan, AAD ke publik gitu ya. Baik melalui PUPS yang, akan juga dibeli ya oleh para konglomerat dan juga melalui IPO. Nah, melalui IPO ini hanya 10% saja gitu ya. Jadi untuk IPO-nya kecil hanya 10%, sedangkan sisanya itu di PUPS. So, untuk teman-teman yang masih memiliki cash, ini kan kita kondisinya sedang ini ya, IHSG sedang turun ya. Jika teman-teman masih memiliki cash ya guys ya, untuk membeli 100 lot Adro atau ya minimal 50 lot Adro lah, biar teman-teman bisa tebus sekitar 11 lot, ini ya, AAD ya. Nah, jika teman-teman masih ada cash, masih ada amunisi, ya silahkan. Teman-teman mau lewat PUPS juga oke. Karena itu adalah, ini ya, karena itu adalah keuntungan ketika teman-teman pegang, banyak lot Adro, maka teman-teman bisa mendapatkan hak tebus dari AAD-nya dengan, jumlah yang lebih besar. Itu kan sudah ditentukan gitu guys ya, 100 lot Adro sama dengan hak tebus 23 lot AAD. Tapi jika uang teman-teman ternyata tidak mencapai 100 lot atau 50 lot, maka lebih baik teman-teman ikut saja atau beli saja di IPO-nya gitu guys ya. Karena ya penebusannya juga nanti akan kecil ya jika teman-teman tidak membeli banyak lot Adro, seperti itu. Jadi sudah terjawab guys ya, apakah lebih baik kita tebus PUPS ADI atau IPO-nya saja. Nah, jadi jika teman-teman punya sekitar, 100 lot Adro atau 50 lot Adro, maka teman-teman akan mendapatkan jumlah lot AAD yang lebih pasti gitu ya. Tapi jika teman-teman uangnya ternyata masih nyangkut di saham lain atau mungkin cash-nya kurang cukup gitu ya, maka teman-teman beli saja IPO-nya AAD. Itu pun jika teman-teman mau. Tapi prospeknya memang kemungkinan besar akan oversubscribe alias akan banyak peminatnya, akan banyak yang beli sehingga kelebihan muatan ya alias oversubscribe tersebut. Seperti itu guys ya. So sudah terjawab untuk prospek ya dari dividennya Adro terkait penebusan AAD ini kemungkinan besar akan impas gitu ya. Jadi pembagian dividen Adro ini memang untuk menebus
lotnya AADI, seperti itu ya. Nah, kembali lagi guys, kita akan bahas juga money flow ya untuk saham-saham Big Banks untuk hari ini. Jadi apakah ada perkembangan nih untuk saham-saham Big Banks ya? Kita akan bahas di sini BBRI hari ini naik 0,9% ya di Rp4.500 per saham. Untuk BBCA naik 1% di Rp10.150 per saham. Untuk Bank BNI hari ini naik, koreksi ya, koreksi 1,2% di Rp4.930 per saham, dan Bank Mandiri juga hari ini naik 0,39% di Rp6.375 per saham. Jadi money flow ini kita memantau memang mencari tanda-tanda reversalnya atau tanda-tanda pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend gitu ya. Biar kita bisa membeli lebih banyak ketika memang sudah pasti saham-saham Big Banks ini bisa naik lagi seperti itu. Jadi di sini, teman-teman bisa lihat ya bahwa masih ada distribusi terutama untuk tanggal 12 November di saham BBRI. Nah, di sini ada distribusi terutama dari investor asing ya, guys, ya. Mayoritas investor asing memang masih menjual saham BBRI. Kita rubah saja ke foreign ya. Nah, di sini kita lihat ada BKYUAK yang sebagai top seller hari ini, dan overall memang net sell asing itu cukup besar, 352 miliar. Jadi BBRI hari ini mengalami kenaikan tipis 0,9%, tetap masih ada net sell asing. Tapi kita lihat dari kemarin, memang di BBRI ini sudah mulai ada tanda-tanda asing yang melakukan cicil beli gitu guys ya. Mereka sudah mulai curi start juga nih. Ada BBC, CDP, dan lain-lain. So, kita melihat ya, jika besok mengalami kenaikan, maka ada indikasi BBRI kembali diakumulasi. Itu pun jika kembali naik. Tapi, jika besok BBRI ternyata kembali sideways, maka BBRI ini kemungkinan masih ada net sell asing. Tapi, ya kita masih menunggu di sekitar 4.300 untuk level pembelian yang kedua, guys ya. Untuk kita DCA kembali atau averaging down kembali di BBRI. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau coba tunggu ya untuk di pembelian kedua, itu di 4.300-an ya untuk saham BBRI-nya. Kita lanjut ke saham BBNI. Untuk Bank BNI hari ini masih ada koreksi 1,2% ya di Rp4.930 per saham. Dan kita lihat hari ini ada distribusi juga terutama dari investor asing ya. Langsung saja kita cek untuk asingnya pada hari ini. Ternyata masih ada AKRXBK yang distribusi dan sebagai top seller, sedangkan CCZPXA hari ini mulai akumulasi kembali. So, untuk BBNI hari ini juga masih ada net sell dari asing sebesar 153 miliaran. Jadi yang terbesar net sell asingnya itu di BBRI dan juga BBNI. Tapi kembali lagi, karena kita sudah melihat adanya tanda-tanda akumulasi guys ya dari beberapa investor asing lainnya, jadi itu juga menjadi tanda awal untuk kenaikan atau kebangkitan saham-saham Big Banks ini. Tapi kalau misalkan turun lagi gimana Kak? Ya kalau saya sih senang gitu ya. Kalau saya sih senang ya karena saya masih ada amunisi untuk kembali beli ataupun kita mulai beli gitu ya saham-saham Big Banks di harga yang murah gitu kan. Karena ya ini saya rasa sih menjadi peluang di bulan November ini. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri hari ini ada kenaikan meskipun memang cukup sideways ya, naik 0,39% di Rp6.375 per saham. Yang menarik hari ini adalah dari Bank Mandiri dan juga BBCA, guys. Kenapa? Karena hari ini net sell-nya itu sudah lumayan rendah ya untuk Bank Mandiri dan juga BBCA. Jadi untuk foreign-nya hari ini adalah AKCCKZ sebagai top seller dengan net sell 70 miliar saja guys. So, net sell di Bank Mandiri dan BBCA sudah mulai mengecil, dan kita lihat net sell di market reguler juga hari ini kisaran 800 miliaran saja. Sedangkan untuk all market sekitar 1,1 triliunan. Jadi ada ada pelemahan ya dari sisi distribusinya. Sedangkan di Bank Mandiri ada BK, ZPBB, TPYUGW, dan juga DX yang hari ini juga mulai akumulasi kembali atau mulai cicil beli lagi saham-saham Big Banks ya. Ada Bank Mandiri ya untuk hari ini yang mereka cicil beli. So, kembali lagi seperti yang kemarin sempat kita bahas ya bahwa investor asing ini sebenarnya sudah mulai mencuri start meskipun hari ini memang masih ada net sell dan belum ada belum ada indikator akumulasi. Tapi overall kita berharap akan ada penurunan lanjutan ya sampai nanti setidaknya di 20 November 2024. Selanjutnya BBCA yang hari ini mengalami kenaikan yang menarik juga 1% di Rp10.150 per saham, dan hari ini BBCA ternyata ada normal akumulasi terutama dari BB, BK, dan juga RX.
So, untuk asingnya di BBCA memang hari ini masih ada net sell ya, sekitar 38 miliar, dan net sell 38 miliar hari ini itu kecil juga, guys. Sedangkan hari ini BBBKRX juga curi start ya di saham BBCA. Meskipun ada CCAKTP yang menjadi top seller di BBCA ini. So, kita lihat saham-saham big banks ini sudah cukup menarik. Meskipun masih net sell, dan dengan net sell-nya hari ini kita berharap masih akan ada diskon lagi. Tapi jika besok ternyata kita cek ada akumulasi, maka itu adalah tanda-tanda rebound-nya saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Oke guys, terakhir ya, kita juga ingatkan ke teman-teman jika ingin mendaftar dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendownload dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan memang saya nilai aplikasi Stockbit ini menjadi aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga untuk trading. Oke guys, saya rasa cukup ya untuk pembahasan kita pada video ini terkait dengan Adro dan juga saham-saham big banks dan juga IPO-nya AADI tentunya. So, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.